Eh, itu Pak, afwan yang di luar, jangan di luar Pak, di dalam, fadhol. Sayang pahalanya, fadhol Pak, masuk. Yang agak maju Pak, jazakumullah khair. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Fadhol Pak, sayang soalnya pahalanya. Iya, di luar juga dingin. Fadhol berbagi sama kawan-kawannya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala alkhairi wal huda mahiyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema korelasi tauhid dengan persoalan di zaman modern. Taib, membangun pemahaman tauhid di zaman yang serba canggih, di zaman modern, itu bukan sekedar kita menghafalkan definisi A, B, C dan D. Tapi penting bagi kita untuk menjadikan apa yang kita pelajari itu solusi. Bagaimana kita terapkan apa yang sudah kita pelajari di dalam kehidupan nyata kita. Karena Masya Allah banyak banget problematika atau permasalahan-permasalahan kontemporer yang terkadang bagi orang awam itu nggak tahu apa solusinya, apa jalan keluarnya. Contoh, krisis identitas. Ini masalah besar di sebagian kaum muslimin ketika mereka tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kasus yang lain, kecemasan mental. Oh, lihat sekarang yang remajanya, dewasanya, yang tuanya kena kecemasan mental. Betapa banyak kaum muslimin yang datang ke psikiaternya atau dokter spesialis jiwanya. Sebabnya mental mereka rusak ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di muka bumi Allah Azza wa Jalla. Ini masalah-masalah. Kenapa mereka kena kondisi seperti itu? Karena tauhidnya tidak kencang, atau mereka mungkin belajar tauhid tapi nggak bisa menerapkan dengan cara yang baik, seperti itu. Atau permasalahan materialisme. Ini sekarang orang banyak banget ketika agama mereka lemah, yang dia pikirkan apa-apa harus materi, apa-apa harus keuntungan duniawi, na'udzubillah. Ini masalah juga yang ada di saat ini. Atau bahkan kerusakan lingkungan, itu sebabnya karena mereka kurang bertauhid kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu insyaallah akan kita bahas satu persatu tentang masalah-masalah atau korelasi tauhid dengan persoalan atau permasalahan yang ada di zaman kita saat ini. Taib. Yang pertama, kita perlu tahu tauhid itu adalah solusi bagi krisis mental saat ini dan juga krisis identitas. Kita lihat Masya Allah, kalau kita lihat bagaimana kecemasan yang ada di tengah hiruk pikuk dunia, obatnya nggak lain nggak bukan adalah mentauhidkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang ini banyak mengira bahwasanya dengan fulus selesai masalahnya. Kan ada kata mereka, bil fulus hidup jadi mulus. Tapi faktanya enggak. Wallahi ya ikhwah, justru ketika dia berusaha mendapatkan fulus, bukan ketenangan yang didapatkan. Dapat duitnya. Tapi ketika dia tidak memiliki agama kepada Allah Azza wa Jalla, tidak serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang haram pun diembat. Ujung-ujungnya bukan malah bahagia dengan uangnya, tapi malah sengsara, merasa kurang terus. Atau sebagian orang mengira bahwasanya obat dari segala kepenatan yang ada itu dengan cara musiknya. Ada orang seperti itu, wallah ada. Faktanya betapa banyak para musisi meninggal bahkan bunuh diri, sebabnya ketika mereka itu cemas.
Kalau memang musik ini ngobatin kecemasan diri kita, wallahi ya ikhwah, harusnya orang yang paling tenang siapa? Musisi. Pak, banyak nggak sekarang musisi yang bunuh diri? Wallah, antum lebih tahu kondisi itu. Dan bahkan, afwan mbak, anda sebut saja namanya Michael Jackson, itu sampai minum obat tidur. Minum obat apa? Penenang. Sampai akhirnya apa? OD, overdosis. Meninggal sebabnya kebanyakan yang dia minum. Saking susahnya dia untuk istirahat, saking sulitnya dia itu menenangkan jiwa dia, tidur pun gak bisa. Allah cabut kenikmatan tidur dari dia. Kalau memang musik adalah solusi bagi kita, kenapa mereka bunuh diri? Kenapa mereka minum seperti itu? Pak, coba antum lihat ustadznya. Ada ustadz salafi di atas manhaj akidah salaf, akidah ahlu sunnah wal jamaah, bunuh diri gara-gara kasus ekonomi? Ada? Kayaknya nggak ada. Pak, gaji ustadz di sini berapa sih? Tapi mereka sabar nggak kondisinya? Sabar. Mereka masya Allah anak banyak, istri bisa jadi 2, bisa jadi apa, bisa jadi. Faktanya hidup mereka tenang, jiwa mereka tenang, jiwa kita mereka. Kalau kita fulusnya banyak, kita jabatan kita tinggi, kita relasi banyak, faktanya ternyata jiwa mereka nggak tenang. Kenapa? Krisis mental ini nggak akan bisa kita obati kecuali dengan kita kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal dan hatinya tenang ketika mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah jiwa jadi apa? Tenang. Makanya kalau kita ini adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, coba lihat cobaan orang-orang para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Tenang, mereka tenang. Pak, antum tahu orang yang harusnya bisa terkena paling kuat untuk kejiwaannya itu Nabi kita Muhammad SAW. Harusnya loh ya. Tapi Nabi nggak gila sama sekali. Padahal cobaan Nabi itu bertubi-tubi. Setiap detik kena untuk Nabi kita Muhammad SAW. Makanya anak sering sampaikan kepada ikhwah, ya ikhwah, kalau cobaan Nabi kita Muhammad SAW diberikan untuk kita, mungkin kita akan gila. Tapi kalau untuk Nabi SAW, apa kata Allah? Wa ma sahibukum bimajnun. Kawan kalian mustahil apa? Gila. Karena tauhidnya kencang kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ana sering sampaikan, ringkas saja Pak, banyak enggak orang stres ketika ditinggal wafat oleh anaknya? Anaknya meninggal, satu orang loh ya, anaknya meninggal, ternyata bisa nggak dia stres? Oh bisa. Yang lebih ngerinya, istrinya meninggal, anaknya meninggal. Istri mau lahiran, dua-duanya meninggal. Itu lebih berat bagi dia, masya Allah. Bahkan psikisnya bisa kena. Betapa banyak orang-orang awam seperti itu. Lah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, coba antum lihat cobaan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi awal lahir dalam kondisi apa? Yatim. Ibunya yang ngasuhnya, bapaknya sudah meninggal. Itu awal. Nggak lama setelah itu apa? Ibunya apa? Meninggal. Habis ibunya meninggal, dirawat oleh kakeknya. Nggak lama habis itu kakeknya apa? Meninggal. Dirawat oleh siapa? Pamannya. Ketika Nabi menikah, masya Allah, ketika Nabi SAW diutus menjadi Rasul, yang membela dakwah Nabi ini 2 orang, istrinya dan juga pamannya Abu Talib. Di tahun yang sama dua-duanya diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya namanya Amul Huzn. Tahun apa? Kesedihan. Tapi apakah Nabi SAW krisis dalam masalah mentalnya? Oh enggak. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tauhid Nabi itu kencang. Setiap kena musibah, Nabi bertauhid. Nabi katakan inna lillah. Kami ini milik siapa? Allah Azza wa Jalla. Wa inna ilaihi raji'un. Ini tauhid, kalimatut tauhid, kalimatul istirja. Kita kembalikan semua hal itu kepada Allah Azza wa Jalla dan kita akan pulang kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tauhid. Makanya Nabi nggak pernah stres di situ. Walaupun sedih pasti manusiawi. Dan ternyata masya Allah tidak cukup sampai situ ya ikhwah. Nabi punya 6 anak.
Semua anak Nabi itu meninggal, Nabi lihat jasadnya. Kecuali satu, Fatimah radhiyallahu anha. Al-Qasimnya, Abdullahnya, Ibrahimnya, Ruqayyahnya, Ummu Kulthumnya, ini semua diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi lihat jasad anaknya, Nabi lihat jasad anaknya. Tapi apakah Nabi SAW orang stres? Enggak. Makanya Nabi SAW tidak ada namanya krisis mental, krisis identitas. Nabi nggak ragu sama sekali, bener nggak ini saya ini di atas agama Islam, betul nggak agama saya agama yang benar? Nggak pernah Nabi krisis identitas. Nabi yakin seyakin-yakinnya. Sekarang umat Islam nih banyak Islamnya Islam KTP. Islam apa? KTP. Tapi wa illa hakikatnya mereka krisis identitas, bahkan ragu kepada agama sendiri. Makanya sekarang misionaris itu gampang banget memurtadkan umat Islam, gampang banget. Sebabnya mereka krisis apa? Identitas. Ketika kena musibah, semisal contohnya bencana alam, datang misionaris Pak, Masya Allah, cuman dengan sekerdus Indomie, bukan Indomie, mie instan. Iya, nggak boleh ngiklan ya, Masya Allah. Iya, dengan sekerdus apa? Mie instan. Kalian bisa dapat satu kerdus mie instan. Syaratnya apa? Murtad mereka, Pak. Mie instan tuh berapa sih harganya? Yang paling murah deh. Mahal banget sekerdus 3,5. Ada yang mie isi 2 itu. Karena kami juga santri, Pak, nyari yang paling murah gitu. Ada tuh Pak, mie instan itu yang isi 2 itu nggak nyampe 350. Kalau nggak salah 100-an kalau nggak salah Anda. Coba nanti dikoreksi ya. Kalau nggak salah Anda ya, itu ada gitu. Dan ini Pak bisa murtad orang, dibayar anggaplah 3,5 tadi, 350.000. Anggaplah Masya Allah, Pak, murah banget agama dijual. Kenapa mereka jual agama mereka? Untuk apa? Untuk membeli mie instan tadi. Karena mereka krisis identitas. Mereka nggak punya identitas. Inilah kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Mereka jual agama mereka untuk mendapatkan materi duniawi yang sedikit. Sebabnya apa? Krisis identitas. Tauhid itu nggak ada. Makanya coba antum melihat sebuah kampung yang jarang kajian-kajian tauhid, gampang murtad. Gampang apa? Murtad. Maka solusinya adalah kita kembali kepada tauhid, kepada Allah Azza wa Jalla, dan menjauhi apa? Kesyirikan. Kemudian yang kedua, tauhid. Kenapa kita kembali kepada tauhid? Karena tauhid menjawab krisis eksistensi, tujuan hidup. Pak, wallahil adzim, betapa banyak manusia hatta umat Islam itu bingung kenapa mereka hidup, kenapa mereka bergerak, kenapa mereka berangkat ke kantornya, kenapa mereka naik mobilnya, kenapa mereka naik motornya. Mereka nggak tahu eksistensi hidup mereka itu apa, atau tujuan hidup mereka itu apa, nggak tahu sama sekali. Makanya mereka hidup ya kayak hidup seperti apa? Binatang hidup, na'udzubillah. Tapi kalau umat Islam tahu apa eksistensi mereka, apa tujuan hidup mereka, Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya nyembah kepada Allah saja. Nggak berbuat syirik sama sekali. Makanya Masya Allah, Nabi dengan terpaan ujian duniawi lewat bagi Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi tahu bukan untuk dunia Nabi diciptakan, tapi untuk apa? Akhirat. Makanya ketika hari Taif, Nabi katakan Masya Allah, ketika dihinakan, dilempar batu Nabi SAW sampai luka betis Nabi kita Muhammad SAW, tumitnya juga luka sampai Nabi merangkak. Apa kata Nabi SAW? Allahumma illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, selama engkau enggak murka kepada saya, aku tidak akan pikirkan. Yang penting engkau ridho kepada saya. Engkau mau cobakan saya dengan berbagai cobaan duniawi, enggak apa-apa bagi Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi tahu tujuan hidup Nabi itu bukan di sini, tapi dimuliakan di mana? Di akhirat. Pak, wallah, apa fungsinya kita dipuji-puji di dunia, tapi ujung-ujungnya kalau ternyata faktanya kita ini adalah orang yang diadab oleh Allah, na'udzubillah, di akhirat nanti. Untuk apa? Orang ngemis pujian, dia nggak tahu Pak eksistensi mereka itu untuk apa di dunia ini.
Maka kalau orang bertauhid, yang dasar kalau antum belajar kitab tauhid saja, yang dasar antum akan mempelajari ayat ini. Tujuannya apa? Kita itu untuk nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian, kenapa kita kembali kepada tauhid? Di zaman modern ini tujuannya untuk membebaskan dari penghambaan kepada opini manusia. Gampangnya bahasa kita sekarang tuh validasi sosial. Orang itu banyak sekarang hidup tujuannya mencari validasi. Oh, kalau nggak punya motor berarti orangnya tidak terpandang. Isyhad. Kita hidup kalau untuk manusia nggak akan ada habisnya. Makanya orang kalau udah bertauhid itu nggak akan mementingkan hal-hal duniawi. Kalau dia butuh dia pakai, kalau dia nggak butuh dia nggak pakai. Sudah selesai. Sekarang ada orang-orang tuh namanya hamba merek, budaknya apa? Merek. Bahkan kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa wantukis, kata Nabi SAW. Celakalah budak-budak dinar. Dia itu merasa kalau seandainya dinar dia banyak, rekening dia, dompet dia tebal, terpandang dia. Tapi kalau tipis, sengsara dia. Ada nggak orang mikir kayak gitu? Ada. Karena sekarang validasi manusia, kapan duit banyak terpandang. Makanya Allah firmankan dalam Al-Quran Karim, kalau seandainya Allah kasih dia nikmat duniawi, kata dia akraman, Allah apa? Muliakan saya. Tapi ketika nggak dikasih kenikmatan duniawi, dia mengatakan ahanan, Allah hinakan saya. Jadi bagi dia validasi itu sesuai dengan materi yang dimiliki. Na'udzubillah. Pak, kalau orang kafir wajar, kalau orang udah ngaji nggak wajar, Pak. Kalau orang sudah apa? Sudah ngaji. Makanya Nabi SAW nunjuk, Nabi ini orang kaya, tapi Nabi tidak menutup kemungkinan untuk beliau memiliki keledai. Beliau punya keledai loh, Pak. Padahal Nabi orang kaya. Punya Nabi SAW onta yang bagus? Punya. Apakah Nabi punya kuda? Punya. Tapi Nabi juga punya apa? Keledai. Nggak malu bagi Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang orang naik Astrea pun malu. Afwan kalau motor antum Astrea ya. Aduh. Motor yang jadi Pak, keledai itu hewan yang paling susah untuk diatur. Antum naik keledai Pak, Masya Allah, suka mogok, itu keledai. Nah kalau antum motornya suka mogok, keledai lah itu. Apa? Keledai itu. Nabi punya itu keledai, susah diatur. Dan keledai ini Pak, bebalnya na'udzubillah. Antum suruh dia belok kiri, belok kanan. Siapa itu sen kiri belok kanan? Masya Allah. Iya, keledai itu bebalnya Masya Allah susah diatur. Yang paling gampang tuh kuda, onta tuh gampang tuh diatur, Masya Allah. Dan Nabi SAW apakah butuh validasi? Kenapa Nabi naik himar? Pak, betapa banyak para sahabat mengatakan kuntu radifan Nabi SAW ala himar. Aku digonceng oleh Nabi SAW di atas apa? Himar. Dan antum tahu yang bawa kendaraannya itu siapa? Nabi. Pak, coba di zaman kita, jamaah yang digonceng, ustadz yang bawa. Oh, ini jamaah kurang ajar ini. Ustadznya yang nyupir mobil, jamaah yang di sebelah apa? Kiri. Kita nih Pak sekarang semua validasi manusia. Orang bertauhid nggak ngaruh. Orang bertauhid nggak ngaruh, Pak. Sudah, bismillah. Tujuan mereka ini hanyalah menghamba kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mencari validasi manusia, Pak, tauhid kita tuh lemah. Makanya kalau antum mau menghilangkan dari perbudakan manusia atau was-was dari validasi sosial, caranya itu kencengkan tauhid antum. Akhirnya antum nggak cari ridho manusia. Wallah nggak akan antum cari itu. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, manil tamasa ridallah bisakhatin nas. Barang siapa yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia diburkai oleh manusia, kafahullahu mu'natan nas. Allah akan jaga dia dari gangguan manusia. Sebaliknya, manil tamasa ridhan nas bisakhatin minallah. Siapa yang mencari ridhonya manusia dengan cara yang Allah murkai,
Ini masalahnya Pak. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak. Masya Allah. Allah nggak senang itu. Tapi kita kejar terus. Akhirnya mau sampai kapan, Mak? Kecuali antum memang butuh fadl. Tapi sekarang ini orang semua validasi sosial. Makanya kalau antum udah ngaji tauhid, Pak, antum nggak akan lihat itu. Nggak akan lihat itu sama sekali. Karena itu semua bertentangan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, dengan tauhid itu akan menguatkan mental kita dalam menghadapi kegagalan. Anggaplah gagal di sebuah proses, maka insya Allah Subhanahu wa taala itu akan menguatkan mental kita. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah ada sebuah hal yang menimpa kalian dari hal-hal yang kalian tidak sukai illa biiznillah. Itu semua karena keputusan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika perang Uhud itu Nabi SAW dengan para sahabatnya nggak mempermasalahkan itu. Bahkan Masya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud, apakah beliau ini nyerah? Enggak nyerah. Apakah putus asa? Enggak putus asa. Kenapa beliau enggak putus asa? Tauhidnya para sahabat dan Nabi kita Muhammad SAW itu kencangnya, Masya Allah. Makanya ketika awal gagal enggak ada masalah. Awalnya kan menang perang Uhud. Habis itu apa? Gagal. Tapi Pak, enggak stop di situ. Akhirnya menang lagi. Antum bacalah Sirah Nabawiyah. Nanti di sebuah tempat tuh Hamraul Asad namanya. Itu dikejar oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika para sahabat itu kondisinya pontang-panting di hari Uhud dan orang-orang kafir Quraisy kembali ke Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mau kalau seandainya orang-orang kufar Quraisy membawa kabar kemenangan mereka dan umat Islam itu kalah. Enggak mau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Nabi nggak nyerah nih. Nabi lagi terduduk, Masya Allah. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Man tatabba'a fi atharihim. Siapa yang mau ngikuti jejak mereka, kejar mereka. Jangan sampai mereka membawa kabar kekalahan kita. Pak, Masya Allah, Abu Bakar, Umar di situ mengatakan labbaika ya Rasulullah. Qama sab'una rajulan minas sahabat. 70 sahabat itu tegak ketika mereka luka-luka. Maka apa kata Allah SWT? Allah puji mereka, lilladzina stajabu lillah, alladzina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarah. Mereka-mereka yang tegak memenuhi panggilan siapa? Atau permintaan Nabi kita Muhammad SAW dan permintaan Allah Subhanahu wa taala, mimma di ma asabahumul qarah. Padahal mereka itu sudah terkena luka yang sangat dahsyat sekali. Tapi mereka tetap gerak berjalan menuju mereka. Coba kita kecelakaan tunggal aja nggak bangun sampai sepekan. Sakit. Bahkan pesimis sebagian manusia itu seakan-akan mau mati dia. Pesimis manusia. Tapi Nabi kita Muhammad SAW ini optimisnya kencang banget untuk menguatkan mental Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagal awalnya, jangan nyerah. Sallallahu alaihi wasallam. Tetap gerak Nabi SAW. Enggak ada pesimis sama sekali. Pak, antum tahu Nabi SAW di hari Uhud itu sampai apa? Syujja ra'su, kepala Nabi itu pecah. Wa kusirat rubaiyatu, gigi Nabi itu apa? Patah. Yang masuk tuh tombak, bukan cuma sekedar anak panah, Pak. Apa tombak romah tuh masuk di gigi mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat, wallah berat. Apakah Nabi SAW menyerah? Enggak menyerah sama sekali. Inilah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita, enggak usah jauh-jauh, Pak, ya, enggak usah jauh-jauh. Dari awal turunnya wahyu Allah SWT, Nabi enggak pernah nyerah. Nabi kuatkan mentalnya dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Taib, ayat yang pertama untuk Nabi kita Muhammad SAW yang turun surat apa? Al-Alaq. Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, bacalah. Nabi katakan, ma'ana biqari, aku enggak mampu baca. Akhirnya didekap oleh malaikat Jibril. Pak, malaikat Jibril ini bentuknya itu besar banget ciptaannya, Masya Allah. Satu sayapnya malaikat Jibril kapan dikepakkan ufuk timur sampai ufuk barat tuh nutup oleh sayapnya siapa? Jibril.
Dan antum tahu Pak, apa kondisi antum kalau dipiting sama pegulat? Orang-orang jago wrestling itu Pak, Masya Allah. Yang antum suka hobi gulat lah. Sesak nafas kan? Sesak nafas. Bahkan bisa sakit, bisa sakit. Lah ini yang dekat Nabi kita Muhammad SAW ini sebuah makhluk yang besarnya Masya Allah, di dekat Nabi kita SAW. Nabi susah bernafas. Sampai Nabi SAW itu meriang, wajar meriang SAW. Tapi ketika Nabi SAW pulang, Nabi katakan untuk Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya. Istirahat Nabi kita Muhammad SAW. Pak, tidur. Lagi berselimut istirahat, Allah panggil Pak, Masya Allah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya ayyuhal muddathir, apa kata Allah SWT? Ya ayyuhal muddathir, wahai orang apa? Berselimut. Lagi istirahat, lagi sakit loh ya Masya Allah. Qum fa'andir, bangun jangan tidur, dakwah. Pak, apa kabar kita? Hujan sikit aja, nggak mau kajian. Anak nggak bisa, padahal nggak sakit. Mantel katanya bertauhid, sama hujannya takut. Motor punya, mantel ada, apa lagi? Payung ada kan? Ada. Nggak mau nuntut ilmu, sebabnya takut apa? Sakit. Nabi sakit ya ikhwah. Nabi apa? Nabi sakit. Qum fa'anzir, bangun kau dakwah. Masya Allah. Apakah Nabi alasan, ya Rabb, marid, anak sakit? Apakah Nabi SAW membuat uzur seperti itu? Enggak. Nabi kenceng tauhidnya, Nabi tegak berdakwah, Masya Allah. Dan surat sebelumnya Al-Muzammil sama lagi istirahat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang berselimut. Nabi lagi istirahat sakit. Apa kata Allah? Qumil lail, bangun kau di malam hari, tegakkan sholat malamnya, illa qalila, kecuali sedikit waktu saja untuk istirahat. Pak, hidupkan semua malam kecuali sedikit untuk istirahat. Tok lagi sakit. Kita sakit tak sakit banyak tidur. Berapa jam kita tidur Pak? Mbak, antum berapa jam tidur? Ya ikhwah, berapa jam? 8 jam Pak, sepertiga hidup kita satu hari. Antum Pak, satu hari itu 24 jam, tidur 8 jam, sepertiga hidup cuman untuk tidur tok. La haula wala quwata illa billah. Musibah, wallah musibah. Makanya para penuntut ilmu itu tidurnya nggak ada 8 jam itu Pak. Syekh Ibnu Utsaimin itu 4 jam, Syekh bin Baz juga 4 jam, Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, Syekhul Masyayikh di Yaman sana, itu 3 jam beliau tidur, Masya Allah. Makanya beliau itu meninggal kena liver. Kena apa? Liver, hati beliau sakit, beliau meninggal rahimahullah. Itu 3 jam, kita 8 jam. Makanya 8 jam nih bangkong. Santri kalau 8 jam itu bangkong, santri itu ya paling enggak 6 jam lah, 6 jam. Jangan 8 jam Pak, kelamaan. 8 jam itu apa terlalu lama? 6 jam lah, udah 6 jam. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin 4 jam, cuman enggak semua orang mampu itu. Fadhil 6 jam. Tapi kalau 8 jam Pak, udah sepertiga hidup itu. Udah sepertiga hidup kita habiskan. Udahlah tidur malam hari 8 jam, siangnya masih tidur. Pak, tidur siang itu qailulah. Qailulah itu untuk nyelisin syaitan. Qailulah itu namanya kilu, fa inna syaitana la yakil, kata Nabi. Tidur siang karena syaitan tidak tidur apa? Siang. Tidur siang itu Pak cukup 15 menit. Antum tahu ada deep sleep, tidur apa? Bukan tidur ayam. Deep sleep itu tidur apa? Nyenyak, betul. Kita tuh nggak boleh tidur nyenyak Pak siang. Makanya antum akhirnya pusing. Akhirnya apa? Pusing. Ulama zaman dahulu itu megang pena mereka untuk tidur siang tuh duduk. Kapan sudah mereka itu termasuk udah fasenya deep sleep, kayak mau mimpi, itu penanya akan apa? Jatuh. Itu baru sadar mereka. Nah kita ini megang guling. Megang guling. Ulama megang pena gitu. Kapan jatuh dia akan kaget gitu Pak. Kalau udah kaget
langsung seger dia. Kita mekengnya guling, Masya Allah, min ba'di zuhur ila ba'dil asar, sholat asarnya ketinggalan. Sebabnya apa? Naum, tidur aja, Masya Allah. Udahlah 8 jam tambah dari ba'da zuhur sampai ke asar, berapa jam ya sudah ya ikhwah? Habis tok cuman untuk apa? Turu. Cuman untuk tidur tok gitu loh. La haula wala quwata illa billah. Nabi kita Muhammad SAW, lihat mentalnya kuat. Cobaan Nabi SAW itu besar. Karena tauhid beliau besar, lewat itu semua cobaan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, coba lihat kegagalan di hari Taif. Aisyah tuh sampai nanya loh. Aisyah nggak pernah tahu kondisi itu kecuali Aisyah bertanya. Berarti apa? Nabi malas curhat. Di hari Taif itu sampai Aisyah nanya, ya Rasulullah, ada nggak satu hari yang lebih berat banding kau dibandingkan hari Uhud? Ada, kata Nabi. Hari apa? Taif. Tapi Nabi nggak suka cerita itu. Berarti kan mentalnya kuat atau enggak? Kuat banget. Coba kita dimusuhin sedikit sama orang cerita. Anak mau curhat sama antum. Anak dimusuhin sama Pak Fulan. Pak, antum kalau bertauhid, antum nggak akan mikirkan itu. Dakwah itu antum mau mikirkan ucapan manusia, nggak usah dakwah, Pak. Capek antum. Karena muqtadad dakwah, konsekuensi berdakwah pasti dihina manusia. Itu harus terjahul. Siapkan mental kita, kuatkan tauhid dulu, belajar tauhid yang kencang. Nanti ketika kita sudah berdakwah, Pak, ujian ini yang datang, terpaan yang datang, celaan manusia, hinaan manusia, nggak akan ada berdampak dalam hidup kita. Nabi di hari Taif baru Nabi ceritakan. Dan yang ajibnya, Pak, Masya Allah, di hari Taif itu Nabi ditawarkan 2 gunung besar ditimpakan untuk 2 penduduk Mekah dan juga apa? Taif. Nabi katakan jangan dicampakkan, jangan ditimpa mereka dengan 2 gunung besar. Kenapa? Fa inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Karena aku berharap ada dari keturunan mereka yang menyembah Allah dan tidak berbuat apa? Syirik. Coba itu ditawarkan ke kita, timpa ke baik. Masya Allah, timpakan aja gitu kan. Itu karena tauhid kita apa? Lemah. Tapi kalau Nabi SAW, Allahumma gfir liqaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah kaumku karena mereka adalah kaum yang tidak apa? Mengerti. Jadi akhirnya tauhid itu mencegah dari depresi, keputusasaan. Enggak ada depresi sama sekali. Makanya kalau orang bertauhid, coba baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat yang ke-87. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tai'asu min rauhillah. Kalau kita bertauhid, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Makanya orang bertauhid ini enggak pernah putus asa sama sekali. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Karena orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla adalah mereka-mereka yang kafir. Bisa karena kafir keluar murtad dari agama Islam, atau kufur nikmat, seakan-akan Allah nggak ngasih nikmat untuk dia. Akhirnya ada orang muslim dia, ketika dia putus asa bunuh diri, bundir istilahnya. Bunuh apa? Diri. Karena putus asa. Tapi kalau dia tauhidnya dia kencang, hutang dia mungkin banyak sebanyak apapun, tetap dia berusaha. Cobaan ekonomi bagaimanapun tetap dia berusaha. Nggak berpengaruh bagi dia. Coba kondisi kita saat ini, Pak, kondisi anak-anak kita atau istri-istri kita, na'udzubillah, kena ekonomi sikit aja, Masya Allah, panjang urusan. Nabi SAW kena ekonomi masalah sulit, kena. Bahkan kata Aisyah, marra ala Nabi SAW hilalun thumma hilal. Lewat untuk Nabi 1 bulan, 1 hilal, 2 hilal, 3 hilal. Berarti totalnya 2 bulan. Karena hilal yang pertama itu hilal apa? Muncul bulan yang baru. Total berapa bulan? 2 bulan. Ternyata Nabi dan istri-istrinya tidak pernah makan kecuali kurma dan air putih saja. Pak, 2 bulan istri bertahan. Cuman makan apa? Kurma. Minumnya air apa? Putih. Pak, kurma itu kalau di zaman kita itu seperti apa? Beras. Makanya zakat fitr kalau di Saudi itu pakai apa? Kurma. Di kita pakai apa? Beras. Karena makanan pokok kita itu apa? Beras. Pak, sekarang apa kabar istri kita 2 bulan makannya nasi putih tok sama antum? Nggak usah 2 bulan, sepekan aja antum dihulu, digugat apa? Cerai.
Bang nggak tahan adek bang, cerai yuk. Dan itu terjadi ya ikhwan. Kapan? Angka tingkat perceraian paling tinggi itu ketika zaman Covid. Ketika kena masalah ekonomi. Kalau mereka kembali kepada tauhid, kepada Allah Azza wa Jalla, yakin tenang hidup mereka. Tapi faktanya banyak orang nggak sabar. Lihat istri-istri Nabi kita Muhammad SAW, sabarnya Masya Allah. Tenang jiwa mereka, tenang jiwa mereka. Karena mereka yakin, disebutkan Masya Allah, ulama salaf pernah ditanyakan, pernah dikatakan, ya Imam, ghalatil as'ar, ini harga-harga makanan pokok ini tinggi semuanya. Istilah kita tuh cabai tinggi. Pak, coba kita cabai tinggi, apa kabarnya? Ribut sana, ribut sini. Ini makan pokok semua tinggi harganya. Apa kata beliau? La ubali, aku nggak pikirkan. Alayya an a'budahu, aku tugas saya untuk nyembah Allah, wa alayya ayyarzuqani, dan tugasnya Allah ngasih saya apa? Rezeki. Sudah, kewajiban saya nyembah kepada Allah. Itu kalau orang bertauhid. Selama masih hidup, insya Allah ada selalu rezekinya. Jadi nggak pernah depresi, nggak pernah apa? Depresi. Pak, Masya Allah ya. Inilah makanya kadang-kadang Allah kasih kita ini akal malah tambah takut. Allah kasih kita apa? Akal, kita justru malah tambah apa? Takut, na'udzubillah. Harusnya kita harus semakin sempurna akal kita untuk nyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhirnya kalau kita kembali kepada tauhid, rasa ketakutan akan masa depan itu hilang. Kenapa? Adzan? Ya Isya itu, Masya Allah. Fadl adzan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu rabb hadhihi da'wati tamma was salatu al qaimah ati Muhammadan al wasilata al fadila wa Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai jam 7:30 ya, 10 menit lagi berarti. Jam 8. Antum tambah-tambah nih kayaknya. Bid'ah nanti masyaallah. Safta masyaallah canda. Baik, masyaallah. Boleh sampai jam 8? Iya, ana materi ini banyak nih, Pak. Ana enggak usah tanya jawab ya. Ya enggak usah tanya jawab, masyaallah. Ini waktu ana enggak cukup, ini tauhid ini penting soalnya. Baik. Kita kembali lagi ke pembahasan. Jadi tauhid itu ngilangkan ketakutan akan masa depan kita. Fastaghfirullahaladzim. Antum tahu sekarang banyak orang-orang tuh nabung sebabnya karena takut apa? Masa depan. Wallah musibah nih, Pak. Silahkan nabung, silahkan untuk ibadah. Bukan karena khawatir masa depan. Ada istilah mereka itu tabungan masa pensiun. Pasca pensiun ada kan? Ada, takut. Astaghfirullahaladzim. Emang Rob antum beda ketika kerja dan ketika pensiun? Sama kan? Cuman masalahnya tauhid kita ini bermasalah. Seakan-akan kita hidup tuh dari gaji. Padahal hidup kita tuh dari siapa? Allah. Gaji ini cuma wasilah. Itulah tauhid. Itu apa? Tauhid. Makanya Pak, coba antum lihat beda rezeki antara pedagang dengan karyawan. Biasa beda. Walaupun kalau dia itu pedagang itu kadang naik kadang apa? Turun. Tapi biasanya Allah banyakkan hartanya. Tapi kalau karyawan flat dia, apa? Flat gitu-gitu aja. Dan antum tahu salahnya karyawan itu nisbatkan rezeki kepada gaji. Makanya rezeki dia cuma awal bulan. Di akhir bulan ya Allah nggak datang juga. Karena dia cuma apa? Di awal bulan gitu loh. Yakinnya cuma dapat di awal bulan, doanya di akhir bulan. Tapi mudah-mudahan Allah kabulkan. Tapi masalahnya ada orang nggak berdoa, sudahlah kayaknya memang awal bulan. Ini lebih parah lagi. Lebih apa? Parah. Coba pedagang, Pak, jualan dia es apa sih yang lagi rame? Es dawet lah. Jualan es dawet, hujan, masya Allah, Pak, nangis dia. Orang doa ya Allah deraskan hujan Allahumma shayyiban nafi'a. Dia nangis dia tuh, ya Allah, ini anak jualan es ya Allah. Tapi dia bertawakal. Kalaupun sekarang nggak datang, ya Allah datangkan rezeki dari jalan yang lain. Masya Allah. Mungkin besoknya yang ramai kan gitu kan. Tapi dia nggak mempermasalahkan itu. Dia tetap mengatakan Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah kasih kami hujan yang bermanfaat. Kalaupun dari itu nggak datang, makanya Pak, rezeki para pedagang biasanya itu akan apa? Nambah. Dan keberkahan itu di tijarah. Karena memang tawakalnya itu kencang, nggak takut mereka masa depan. Pak, mana ada pedagang bos-bos pedagang besar-besar itu, Pak, ada pensiun? Nggak ada pensiun. Maka mereka nggak takut masa depan. Mereka akan berusaha terus gitu. Dan ini yang Nabi katakan, masalahnya kita nggak bertawakal yang benar. Tauhid itu nggak ada. Makanya Nabi katakan lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Kalau kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruziktum kama yurzaqut thair. Kalian akan dikasih rezeki sebagaimana burung dikasih apa? Rezeki. Taghdu himasan wa taruhu bitana. Dia di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi perut apa? Kenyang. Ini burung yang enggak ada akalnya. Pak, antum berakal, tenang, hayyun yurzaq. Kita nih hidup insya Allah dikasih apa? Rezeki. Dan antum tahu masya Allah, yang pertama Allah tuliskan itu adalah bikat rizkihi. Rezeki dulu yang dicatat. Baru apa? Ajal. Berarti ajal nggak akan datang kecuali rezeki sudah apa? Sempurna habis. Innan nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha, kata Nabi. Sesungguhnya satu nyawa makhluk pun tidak akan mati sampai rezekinya itu sempurna. Kapan rezekinya belum sempurna nggak akan mati.
Maka antum nggak usah khawatir di situ, tenang aja hidup. Dan antum tahu, masya Allah, keamanan finansial kita itu ada di tawakal. Kalau antum mau aman finansial, jangan nabung di bank ribawi, nggak aman itu. Ditipu pula kadang-kadang, dan bahkan pernah dibobol atau gimana, salah dia transaksi, nggak akan aman. Kalau antum mau mendapatkan keamanan finansial itu dengan cara tawakal. Ini di masa kita sekarang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi dia. Dia merasa cukup. Ingat loh ya, keamanan finansial itu bukan di nominal gaji, bukan di banyaknya duit, bukan. Keamanan finansial itu adalah di rasa kecukupan. Banyak orang-orang itu gajinya tinggi, jabatannya tinggi, relasinya banyak, Pak masih haus. Muncul korupsi 271 triliun, muncul korupsi 1 kuadriliun. Apakah mereka merasa keamanan finansial? Enggak, Pak. Kalau mereka merasakan keamanan finansial, enggak akan korupsi mereka. Tapi kenapa mereka korupsi? Khawatir akhirnya duit itu terjadi money laundry lah, cuci uang dan sebagainya. Untuk gimana mereka keluarkan duitnya jadi apa? Bersih gitu loh. Itu mereka putar kayak gitu, Pak. Memang money laundry sudah. Cuci apa? Cuci uang. Dan ini kotornya mereka, Pak. Na'udzubillah. Kotor sekali. Kenapa bisa jadi takut masa apa? Depan. Nggak ada rasa kecukupan. Pak, kalau ada orang rasa kecukupan, sekurang-kurangnya harta mereka pun tetap bahagia. Tetap apa? Bahagia. Kalau kita sandarkan itu semua hanya kepada Allah Azza wa Jalla, makanya masya Allah, nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Kita coba lihat kondisi Hajar ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla membawa istri yang tercinta Hajar, dan anak pertama beliau siapa? Ismail. Pak, Nabi Ibrahim nunggu Ismail, dapetin Ismail di umur 86 tahun. Ketika dapat, Allah perintahkan untuk dijauhkan. Di mana? Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di sebuah lembah tidak ada tanaman. Kalau nggak ada tanaman berarti nggak ada apa? Air. Nggak ada hewan di situ. Pak, apa yang mau hidup di situ nggak ada air? Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy, kata Allah. Kami ciptakan makhluk ini hidup sebabnya karena ada apa? Air. Tapi kalau nggak ada air nggak akan ada tanaman. Kalau nggak ada tanaman nggak akan ada hewan. Sudah nggak ada apa-apa kecuali tanah sama batu. Pak, Nabi Ibrahim dipaksa untuk ke sana. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Antum kalau disuruh bawa istri antum sama anak kita ke hutan belantara, hutan ini ada air, ada tanaman, tega nggak kita? Nggak akan ada yang mau, Pak. Masya Allah, antum aja letakkan anak di pondok pesantren aja mikir 100 kali, padahal dikasih makan di pondok itu, anak nggak mau lah, kasihan sama anak. Pak, belajar dari Nabi Ibrahim. Antum belajar dari Nabi Ibrahim, nggak usah khawatir masalah anak-anak kita ini. Letakkan pondok pesantren. Aduh, sekarang orang-orang tuh jangan masukkan anak pondok pesantren. Nanti mau makan apa dia? Masa mau dikasih kertas kitab? Itu kan omongan orang zaman apa? Zaman dulu. Alhamdulillah, Pak, sampai detik ini anak nggak pernah makan kitab kuning. Kita makan rendang, ya Masya Allah. Nggak pernah kita makan kitab kuning. Walillahilhamdulillah, ada rezeki. Dan ana merasakan rezeki Allah SWT itu berlebih untuk ana. Walillahilhamdulillah. Dan tidak merasa kekurangan. Ada anak masa kurang, ada lah, Pak. Nggak mungkin semua orang tuh manusia di atas rezeki. Enggak, pasti ada rasa apa? Kekurangan tuh pasti ada. Cuman jangan takut, karena Allah yang jamin rezeki kita. Kalau dia bertauhid kepada siapa? Allah SWT. Ini Hajar, Masya Allah, dibawa. Ketika sampai ke lembah Mekah, Pak, Hajar nih bingung. Engkau akan tinggalkan kami di sini? Diam Nabi Ibrahim. Diulangi lagi, engkau akan tinggalkan kami di sini? Diam dia lagi. Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang perintahkan engkau untuk tinggalkan kami di sini? Kata Ibrahim, iya. Antum tahu, karena kuatnya tauhid Nabi Hajar alaihissalam. Apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'una. Kalau Allah perintahkan, niscaya Allah nggak akan biarkan kami seperti itu saja.
Pasti Allah rawat kami. Betul dirawat oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang orang-orang yang tahu hukum riba, nggak mau keluar dari bank konvensional, mengatakan kalau kami keluar mau makan apa? Belajar dari Hajar. Belajar dari siapa? Tauhidnya Hajar. Kalau Allah yang perintahkan untuk kita keluar, niscaya Allah nggak akan jadikan kita sia-sia. Allah nggak akan biarkan kita sia-sia seperti itu saja. Pasti Allah rawat kita, pasti Allah rawat kita. Tapi cobaannya memang berat. Cobaannya memang berat, tapi nanti nikmatnya besar bahkan sampai selama-lamanya. Akhirnya terjadi kurang perbekalan mereka. Habis sampai kosong. Ismail nangis. Anak kecil nangis, merengek minta makan, minta minum karena lapar dan haus. Hajar berangkat pertama kali ke bukit Sofa. Dilihat di atas bukit Sofa tuh nggak ada apa-apa, kosong sama sekali. Hajar nggak nyerah, turun berangkat ke bukit Marwah. Habis di Marwah nggak ada apa-apa, pulang lagi ke bukit Sofa. Berapa kali bolak-balik? 7 kali. Coba kita Sofa naik, turun ke Marwah, habis nggak dapat, ya udah deh nggak usah balik lagi. Ngapain diulang-ulang? Itu kalau kita. Tapi kalau orang tauhidnya kenceng, ikhtiar dia, coba lagi, balik lagi ke bukit Sofa, balik lagi ke bukit Marwah. Capek, wallahi ya ikhwah, capek. Antum keluar dari riba, nggak mungkin nggak capek. Capek, Hajar nih capek. Antum tahu sa'i? Pak, tanyakan mereka yang sudah berangkat umroh. Sa'i itu jangan dikira nggak capek, apalagi kalau ditambah dengan lari di antara lampu hijau. Coba antum kebayang nggak ibunda kita bagaimana beliau ini kejiwaannya diuji oleh Allah Azza wa Jal. Habis makanan beliau dipaksa untuk lari. Yang beliau khawatirkan anak beliau, Masya Allah alaihassalam. Ngeluh? Enggak. Takut? Enggak. Kondisi manusiawi alaihassalam. Berangkat 7 kali, Masya Allah. Ternyata rezekinya Allah turunkan dari Hajar atau Ismail? Ismail. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia kalau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan tauhidnya, dia yakin dengan iman yang kuatnya, Allah kasih jalan rezeki. Allah akan kasih rezeki dari jalan yang nggak disangka-sangka. Bukan dari jalurnya Hajar, bukan. Dari jalurnya siapa? Ismail. Allah kasih rezeki, Masya Allah, Mbak. Dan antum tahu air Zam-Zam itu apakah khusus untuk Hajar dan Ismail saja atau untuk sampai akhir zaman? Akhir zaman. Ini Pak, dampak dari tauhid. Allah kasih nikmat, kita semua bisa minum air Zam-Zam sekarang majan ya ikhwah. Kalau antum berangkat umroh, antum bisa minum dengan gampangnya. Sekarang antum mungkin belilah di sini karena ada biaya biaya ekspedisinya kan. Tapi Masya Allah tabarakallah rahman, itu kita bisa nikmatin air Zam-Zam. Itu sebabnya karena tekadnya, kuatnya tauhidnya siapa? Hajar alaihissalam. Nggak nyerah Pak, sama sekali nggak nyerah. Itu terjadi ya ikhwah. Coba belajar lagi kasus Pak Hajar nih, laki-laki atau perempuan? Yang nyari Maisha laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Apa kabar single mom yang sikit-sikit nangis, sikit-sikit curhat? Manusiawi. Tapi apakah Hajar kayak gitu? Marah kepada Allah Azza wa Jalla? Enggak. Pantang bagi Hajar untuk marah kepada Allah Azza wa Jalla. Pantang untuk ngeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Bagi siapa? Bagi Maryam, bagi Hajar alaihissalam. Itu wanita. Yang kedua siapa? Maryam lagi Pak, lebih berat ujiannya, tapi tauhidnya kencang. Masya Allah. Maryam ini dituduh zina, diusir sama keluarganya, hatta masyarakatnya juga sama. Ketika diusir, hamil tua. Ketika lahiran lemas karena nggak bisa lagi nyari makan. Pak, orang kalau lahiran itu butuh energi yang kuat, minimal tuh kalori itu harus banyak gitu, tenaga itu harus banyak. Dan orang kalau mau lahiran yang paling terbaik untuk konsumsi apa? Kurma, karena tenaga itu banyak. Kurma itu apalagi kurma yang sehat gitu ya. Ya kurma betul-betul kurma gitu yang betul kualitasnya bagus, high quality gitu ya. Itu Masya Allah Pak, untuk mereka itu sangat bagus banget untuk energi di pagi hari. Dan kurma ini bukan cuman kalori atau energi kopong kayak nasi, Pak, enggak. Banyak seratnya, makanya tahan lapar. Insya Allah kenyangnya itu panjang, beda sama nasi. Udahlah kalori tinggi, gulanya juga tinggi. Masya Allah.
terus cepat apa? Lapar, karena seratnya nggak ada sama sekali. Kalau kurma kuat, makanya ini diperintahkan. Memang Maryam makan apa? Kurma. Tapi dapat dari mana? Siapa yang ngasih? Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala untuk Maryam? Wa huzi ilaiki wajid'in nakhla, itu pohon kurma, berangkat engkau goyangkan. Pak, coba kita disuruh kayak gitu. Goyangkan tuh pohon kurma kalau mau kurma. Kita kan ngomong nggak kan bisa. Istilah kita tuh ndak paca. Nggak bisa. Pak, antum bisa goyangkan pohon sawit? Goyangkanlah. Pak, sawit itu didodos. Di sini banyak nggak sawit? Oh, alhamdulillah nggak banjir ya. Sawit itu harus diapain? Iya, di istilah kami itu didodos gitu loh. Nggak bisa Pak, jatuh kayak duren. Kurma juga sama. Antum cek Pak, cara pemanenan apa? Kurma itu harus dipanjat. Apalagi kurma rutop, kurma apa? Kurma muda itu harus memang dipanjat. Nggak ada digoyangkan kayak gitu. Tapi antum mungkin nggak Maryam hamil tua disuruh manjat? Nggak mungkin, Mbak, nggak mungkin. Makanya kata Allah, wa huzi ilaiki bijid'in nakhlah, goyangkan pohon kurma. Tapi Maryam nggak ngomong, nggak bisa. Coba dulu. Belum apa-apa nggak bisa. Belum apa-apa nggak bisa. Coba dulu ya ikhwah. Berangkat dulu. Maryam goyangkan pohon kurma. Ternyata apa? Tusaqitu alaiki rutaban janiya. Yang turun tuh rutop, kurma apa? Muda, janiya, dalam posisi yang banyak sekali, masya Allah. Itu yang dimakan oleh siapa? Maryam. Ini tauhid. Coba kita disuruh keluar riba pun mikir 100 kali. Anak kalau gitu pakai kerja apa? Coba dulu keluar ya ikhwah. Kita nih laki-laki, nggak kayak Maryam perempuan. Laki-laki kita nih, masya Allah. Kita nih laki-laki itu jiwanya jiwa apa? Survive. Antum tahu Maryam ini kena diuji oleh Allah dengan kejiwaannya, dituduh berzina. Pak, berat banget lah Pak. Kalau ada wanita sekarang hamil, nggak ada suami, nggak pernah nikah, pasti kita ngomong apa? Ya pasti zina lah. Pasti kita bilang, oh enggak, anak kayak Maryam. Percaya antum gitu? Antum nggak akan percaya, nggak zina sudah. Ini Maryam mau ngomong apa? Faktanya Allah paksakan, Allah putuskan Maryam hamil tanpa ada apa? Suami, tanpa ada pernikahan di situ. Berat Pak. Tapi Maryam kayak mana cara jelaskan itu umat? Nggak kan ada yang masuk logika mereka. Makanya apa kata Allah? Fakuli inni nadartu lirrahmani soman falan ukallimal yauma insiya. Caranya gampang, diam, nggak usah banyak klarifikasi. Udah diam. Makanya kalau antum dihina orang, nggak usah banyak klarifikasi. Difitnah orang, nggak usah banyak klarifikasi. Antum klarifikasi makin tambah salah antum. Belajar dari siapa? Maryam. Nggak mungkin dijelaskan orang di luar logika mereka. Nggak, sudah usmut. Orang di media Pak semakin banyak klarifikasi, tengoklah makin banyak salah dia. Antum kalau banyak klarifikasi makin banyak salah. Sudah diam, usmut. Man somatan aja. Yang dia maka akan selamat. Maryam berhasil, selesai semua masalah. Siapa yang bantu? Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Terapkan di zaman kita sekarang. Ikhtiar, akhdhul asbab. Yang kedua apa? Tawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah seperti itu, insya Allah kita akan tenang hidup di zaman modern ini. Di zaman apa? Modern ini, insya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah tauhid itu akan melawan keserakahan tanpa batas. Serakah, tamak, krisis materialisme atau istilahnya ekonomi modern. Ada orang-orang tuh tamaknya, na'udzubillah. Kalau orang tauhidnya kencang, nggak akan dia zalimin orang, insya Allah. Sampai korupsi Pak 1.000 triliun itu untuk 7 turunan kali cukup ya kan? Betul nggak itu Pak? Kayaknya iya loh 1.000 triliun. Tapi Pak nggak cukup bagi mereka, serakah. Karena mereka ini tauhidnya nggak apa? Kencang. Mungkin pun kalau tahu Islam ya sekedar tahu Islam. Kalaupun mungkin dia ini belajar, mungkin sekedar tahu belajar gitu aja, tapi nggak diterapkan. Makanya keberuntungan itu orang yang fokus dengan tauhidnya, fokus dengan Islamnya. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Tauhid itu ngajarkan kita sikap qanaah.
Sifat qanaah ini sikap merasa cukup. Merasa apa? Cukup. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Qad aflaha man aslam. Beruntunglah orang yang fokusnya agama Islam. Islam, nyembah Allah, nyembah Allah, nyembah Allah. Kajian. Fokusnya itu aja, Islam. Beruntung dia. Wa ruziqa kafafan. Walaupun rezekinya itu cuman hanya ala kadarnya. Masya Allah. Kafaf. Wa qanna'ahu Allahu bima ata. Dan Allah kasih qanaah dari setiap apa yang Allah kasih untuk dia. Jadi setiap rezeki dia tuh merasa alhamdulillah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW enggak pernah serakah. Bahkan para ulama salaf kita, khulafaur rasyidin, tabi'innya, tabi'ut tabi'innya, itu takut betul dari zalim dalam bentuk harta. Takut mereka. Makanya mereka ini akan zuhud di tengah budaya konsumerisme yang cuman mementingkan gaya hidup, tren sosial. Biasanya nih emak-emak sosialita beli tas tuh nggak butuh, yang dia butuhkan cuman tulisan LV. Dia nggak butuh tas asli, tapi dia butuh apa? Tren, butuh gaya, butuh semua, butuh gaya hidup. Tapi umat Islam lah, orang bertauhid dia akan zuhud di tengah budaya yang rusak seperti ini. Bahkan apa kata Nabi kita SAW kalau kita bertauhid? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kita ini di dunia seakan-akan kita asing. Orang semuanya memenuhi gaya hidup, kita enggak. Sekarang Pak, astagfirullahaladzim, anak-anak kecil tuh bisa nangis kapan enggak punya sepeda listrik. Allah, antum jangan belikan itu Pak. Nak jalan, antum kasihan harusnya sama antum. Dulu mbah-mbah kita umurnya panjang, sehat mereka, sebabnya mereka hobi apa? Jalan. Sekarang ya astagfirullahaladzim Pak, semua mobilitas itu Allah kasih untuk kita. Ada mobilnya, ada motornya, sepeda listriknya, semua dikasih oleh Allah Azza wa Jal. Makanya umur umat nanti terakhir makin apa? Pendek. Makin banyak penyakit. Makannya banyak, geraknya sedikit. Betul nggak itu Pak? Akhirnya muncul manusia buncit. Ana dulu pernah buncit juga, Masya Allah. Sampai 82 kilo, Ana aduh nggak beres ini, Ana bilang. Memang cobaan Ustadz tuh ya itu. Safari dakwah, 1 hari 3 kali kajian, ya 3 kali makan. Itu belum makan pokoknya ya. Antum kajian duha, antum makan duha nanti. Antum kajian badal asar, antum makan kajian badal asar. Anda tuh pernah kajian astagfirullahaladzim, 1 hari tuh bisa sampai 5 kali. Dan ketika itu Anda masih ingat di Jakarta, Ustaz, sekarang musim duren, kita makan duren dulu. Masya Allah. Antum tahu Pak, itulah anak awal-awalnya tobat. Jadi makan duren anak sampai hotel susah nafasnya, Masya Allah. Rasa-rasa kayak mau mati. Anak tuh sampai, kok gini ya? Anak akhirnya ngomong ke kameramen, anak kayaknya harus jalan ya, Nabi bilang. Anak keluar dulu, bismillah. Anak tinggal antum sebentar, anak mau jalan, Nabi bilang. Jadi anak pakai jam itu Pak, anak buat minimal itu sampai 30 menit. Jalan anak kelings. Awal anak tidur kayak gitu, nafas susah banget, Masya Allah. Sampai terakhir ketika anak jalan 30 menit baru lega Pak, Masya Allah. Ini masalah di kita, banyak makan, gerak apa? Sikit. Susah geraknya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW tuh nggak suka seperti itu. Sudah gharib aja, sudah asing aja. Pak, orang kapan safar nggak akan banyak makan dia. Dia makan cuman apa? Secukupnya, males dia banyak makan. Dia udahlah secukupnya aja. Abir cuman lewat gitu aja sudah. Nah sekarang kita nih semua dicicipin. Maka Anda cerita lah kan, Masya Allah. Pak, Ana ini sebenarnya diet. Apa kata ikhwan Ustaz? Nggak berlaku di sini diet. Nggak berlaku apa? Diet. Tapi Ana nggak pernah diet safari dakwah. Nggak pernah. Yang Ana diet itu kecuali kalau Ana sudah apa? Mukim. Ana kapan disediakan? Ana makan. Nggak mungkin. Karena pasti Ana pun kalau jamu orang, makan Ana nggak dimakan, pasti kita sakit apa? Hati. Antum jangan diet. Kapan dijamu makan, tapi
secukupnya. Jangan berlebihan. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bissawab. Kemudian orang-orang yang bertauhid itu dia memiliki integritas dalam bisnis. Karena apa? Muraqabah. Merasa diawasi oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Makanya beberapa hari yang lalu itu cerita ada sebuah perusahaan, dia ini bagian pengadaan spare part kendaraan. Ternyata perusahaan ini yang dicari itu adalah mantan-mantan santri. Karena mereka merasa yang paling amanah dalam waktu kerja mantan santri. Maksudnya yang sudah pernah tamat mondok. Karena dia takut kapan dia zalimin orang dalam waktu korupsi waktu. Nggak mau mereka. Sekarang banyak nggak yang kerja korupsi waktu? Kok diam antum? Banyak nggak? Banyak. Kalau tauhid dia kencang, nggak akan dia korupsi waktu. Bahkan masya Allah, para ulama ditanya, wahai syekh, apa hukum bagi saya jaga maktabah? Saya sholat duha. Itu kata Syekh Al-Albani rahimahullah, nggak boleh haram. Antum sedang berada dalam waktu antum bekerja, sampai yang punya maktabah perpustakaan ngasih izin, sampai khawatir pak mereka takut dosa dalam waktu bekerja. Jadi ada integritas, namanya itu itqan, profesionalisme. Jadi profesional dia kerjanya, itu bagus pak. Dan ini apa kata Nabi kita Muhammad SAW, innallaha yuhibbu rajulan idza amila amalan ayyudkina. Nabi itu, Allah tuh cinta seseorang kapan kerja dia itu apa? Total. Jadi betul-betul total dia kerjanya. Dia nggak mau zalim. Kenapa? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah tuh mengawasi kalian. Makanya mereka itu merasa diawasi. Akhirnya mereka nggak berbuat zalim, waktunya nggak mau, hartanya nggak mau. Bahkan kalau diajak usaha kerjasama, bisnis mudharabah atau bagi hasil, semisal kan kalau perusahaan itu kan biasanya mungkin ada direkturnya, ada dirutnya, ada komisarisnya. Ini mereka nggak saling apa? Zalim. Kapan itu hak orang? Kasih hak orang. Sekarang banyak enggak yang nilapkan dana, gelapkan dana? Banyak enggak? Banyak. Kalau orang bertauhid ini enggak akan pakai seperti itu kezaliman itu, masya Allah. Bahkan sekarang mbak muncul nota-nota kosong. Nota apa? Kosong. Muncul enggak sekarang? Muncul. Orang bertauhid itu enggak akan pakai itu dia. Enggak akan pakai nota kosong. Dia jualan kalau diminta nota kosong enggak, kami enggak terima. Antum kalau di sini, antum kalau mau istilahnya diperbaiki mobil antum di sini, memang nggak boleh pakai nota kosong. Kami nggak terima itu. Itu orang bertauhid. Nanti gimana Ustadz kalau nggak ada pelanggan? Nggak apa-apa. Kalau bertauhid dia akan yakin insya Allah ada pelanggan yang lain. Untuk apa kalau kita mendapatkan harta tapi nggak berkah? Nanti ujung-ujungnya seakan-akan uang itu uang gaib, uang hantu. Jadi cepat kita ambil, cepat pula apa? Hilangnya. Itu ketika tauhid tidak kencang. Nah, wallahu alam bissawab. Dan kemudian masya Allah, tauhid ini juga isu sosial sekarang. Itu melawan rasisme. Orang pak kapan udah bertauhid tidak ada namanya rasis. Tidak membedakan mana yang kaya, mana yang apa? Miskin. Sekarang pak dibuat klaster masing-masing. Orang miskin nggak bisa gabung dengan orang kaya. Bahkan na'udzubillah, kalau orang miskin ini nggak bisa bermajelis ilmu, ini wallah berat banget ya ikhwah. Apa kabar Bilal bin Rabah? Apa kabarnya Abu Hurairah? Walaupun bagi mereka alasannya segmentasi. Pak, walaupun segmentasi itu nggak layak. Bahkan Nabi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Abdullah bin Ummi Maktum yang nggak terpandang, yang miskinnya datang ke Nabi kita Muhammad SAW. Nabi mementingkan zu'ama, tokoh-tokoh Quraisy. Apa kata Allah SWT? Abasa wa tawalla. Allah nggak setuju segmentasi itu. Kalau kita bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, nggak akan terjadi isu rasisme. Justru tauhid melawan rasisme. Persamaan derajat manusia diratakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, ala inna rabbakum wahid. Tuhan kalian tuh satu, tidak berbilang, sama. Tuhannya Abu Hurairah dengan Tuhannya Nabi kita SAW itu apa? Sama. Tuhannya Abu Bakar dengan Tuhannya Abu Hurairah itu sama. Tuhannya Umar dengan Tuhannya Bilal itu sama, nggak ada bedanya.
Ala inna rabbakum wahid. Ini kalau bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Wa inna abakum wahid. Bapak kalian itu sama. Nabi siapa? Adam alaihi salam. Kita min sulalati Adam, dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. La falla li arabin ala ajami. Tidak ada kelebihan untuk orang Arab dibandingkan orang non Arab, dan tidak ada kelebihan untuk orang non Arab dibandingkan orang apa? Arab. Salman Al-Farisi nggak dihinakan, nggak ada rasis sama sekali. Salman Al-Farisi. Makanya Pak, jangan ajarkan umat Islam tentang masalah isu rasisme. Umat Islam nggak pernah membeda-bedakan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Justru orang-orang non Muslim lah yang rasis betul. Antum lihat Pak sekarang Amerika. Apa kabar orang-orang kulit hitam yang mereka suku asli orang-orang apa? Amerika, suku India, Hindia. Itu Pak, apa kabarnya mereka? Masya Allah, disingkirkan. Mereka bahkan apa, rasis kalau lihat orang kulit hitam. Na'udzubillah. Ini terjadi ya ikhwah. Umat Islam nggak ada. Lihat Bilal, hitam-hitam dia. Lihat Usamah bin Zaid, legam-legam dia, keling-keling dia. Sama statusnya dengan orang apa? Putih, nggak ada bedanya, Masya Allah. Salman Al-Farisi dari Persia. Apakah dia dibedakan oleh Nabi SAW? Enggak, sama. Masuk dalam kawasan apa, umat Islam. Kita ini semua dari jalur yang sama. Bapak kita bapak yang sama. Tidak ada yang membedakan illa bittaqwa. Kecuali apa? Ketakwaan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antum mau ngajarkan umat manusia tidak ada rasisme, terapkan tauhid. Terapkan apa? Tauhid. Di Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika kata mereka. Pak, semua bangsa yang ada di negara kita Pak, mau Minangnya, mau Jawanya Pak, nggak ada keutamaan orang Minang dibandingkan orang Jawa. Nggak ada keutamaan orang Jawa dibandingkan orang apa? Minang. Makanya Anda nggak setuju Pak, kadang-kadang ada tradisi di sebagian tempat itu yang dihina-hinakan. Ada komentarnya, pasti itu katanya. Maksudnya suku, lusuk sebuah suku gitu. Anda nggak setuju banget gitu loh Pak. Enggak semua suku itu semua tuh jelek, wallah enggak. Anak kalau suku itu pasti anak sakit hati digitu kan. Antum tahu kan maksud anak? Jadi oh ini pasti suku ini, pasti suku ini. Antum tahu apa bawa suku ya ikhwah? Ini komentar orang-orang awam. Komentar orang apa? Awam. Dan ini masalah yang ada di kita. Tapi kalau kembali kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada namanya rasisme. Mereka dijaga hak asasi manusia. Ketika mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Apa kata Nabi? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram sesama kalian, enggak boleh ditumpaskan. Itu ketika mereka mentauhidkan siapa? Allah SWT. Jadi hak asasi manusia itu dijaga dengan tauhid kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah kita bertauhid kepada Allah, pasti konsekuensi itu keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Karena Allah yang perintahkan kita untuk berbuat apa? Adil, dan agar kita berbuat apa? Ihsan. Akhirnya dalam isu sosial seperti ini, Pak, banyak sekali yang terbantu gara-gara tauhid. Makanya orang bertauhid itu akan melawan egoismenya dia. Sikap anania, ana. Sikit-sikit harus ana. Ini egoisme namanya. Dalam tauhid itu dihilangkan, Mbak. Dengan munculnya apa? Altruisme, atau dalam bahasa Arab itu ithar. Kita dahulukan orang lain. Dahulukan orang lain, Mbak. Betapa banyak orang-orang bertauhid itu dahulukan orang lain. Bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka dahulukan orang lain padahal mereka ini ada kebutuhan. Mereka masih bersedekah padahal mereka masih butuh uang tadi. Tapi ada ithar. Apa? Ithar, atau bahasa kita tuh altruism. Dahulukan orang lain. Tapi Pak, sekarang antum tahu nggak, Pak? Tapi antum nggak usah lihat kelelawar, Masya Allah. Kelelawarnya nggak ngasih ilmu itu, Masya Allah. Tapi antum tahu muncul orang-orang yang dia itu hanya memikirkan diri sendiri. Kapan? Ketika terjadi bencana, mencari kesempatan dalam apa? Kesempitan.
Kalau orang bertauhid enggak, Pak. Sekarang Masya Allah pernah kejadian beberapa kasus orang mau bantu nih kemanusiaan, ditahan. Kenapa? Mereka pengen dia itu dapat jatah premanisme. Jatah apa? Preman. Kamu nggak bisa bangun ini kecuali kalau ngasih untuk kami. Ini mau dibangun untuk semuanya. Tapi dia itu merasa anania, harus dia dahulukan yang dikasih. Na'udzubillah. Egoisme itu ada. Kalau orang bertauhid nggak akan kayak gitu hidupnya. Dia dahulukan orang apa? Orang lain, nggak diri dia. Sampai terjadi penjarahan. Kalau memang udah mentok-mentoknya boleh. Mentoknya kapan nggak makan mati gitu ya. Kapan nggak makan apa? Mati, boleh dia. Ya mau bilang apa lagi? Cuman wajib apa? Ganti. Cuman sekarang yang nggak butuh pun nyetok. Pak, kita boleh makan untuk ngambil yang bukan hak kita, itu cuman ala kadar, yang penting masih hidup, bukan untuk nyetok. Ini malah nyetok pula dia sekerdus minsan. Itu namanya egoisme. Orang bertauhid akan mikir berkali-kali kalau dia ngambil seperti itu. Dia cukup ngambil satu untuk dia, satu untuk istrinya, satu untuk siapa? Anaknya, selesai. Kalau bisa pun 1/3. Kalau ternyata dengan cara itu dia masih bisa hidup. Ini enggak, kadang-kadang muncul sikap apa? Egoisme tadi, anania. Kalau orang bertauhid enggak. Makanya Masya Allah, ada istilah, ada sebuah buku Masya Allah. Leader, pemimpin itu akan makan di akhiran. Ana ulangi, leader, pemimpin itu akan makan di mana? Akhir. Mereka makan tuh akhir. Dan terbukti Nabi nggak pernah makan di awal, sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi pemimpin umat Islam secara keseluruhannya. Nabi dahulukan yang lain dulu sampai semua udah beres, baru Nabi makan, sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ithar. Bahkan terjadi ada salah seorang sahabat kedatangan tamu, nggak punya makan kecuali satu makanan itu. Istrinya belum makan, anaknya belum makan, dimatikan lampu, dia nggak makan sama keluarga. Yang makan cuma siapa? Tamu. Seakan-akan dia makan padahal nggak makan. Ini kalau tauhidnya kencang. Coba kita, Bang, jangan dulu ke orang, mending ke adik aja. Berarti istri antum jarang kajian tauhid. Bang, daripada sedekah mending untuk make up adik. Bang, daripada sedekah mending untuk jajan adik. Berarti perbanyak istri antum untuk belajar apa? Tauhid. Kadang-kadang Mbak, Masya Allah, kalau wanita-wanita awam nggak dikenalkan dengan tauhid, ini repot, nanti susah ujung-ujungnya. Mungkin kalau orang-orang seperti ini, Pak, jangan dibawa kebanyakan ke pasar, jangan, nanti banyak nuntut. Bawa ke mana? Ke kuburan. Boleh ziarah kubur tuh, boleh untuk wanita, Aisyah ziarah kubur, tapi nggak boleh sering-sering. Nah, kalau udah mulai mencak tak jelas, istri antum bawalah dia ke mana? Ke kuburan. Dek, udahlah dek, ke kuburan aja kita yuk. Kita sama-sama ingat siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan ingat apa? Kematian. Allahu alam bisawab. Insyaallah sudah jam 8 nih, Pak. Terakhir. Tauhid itu akan membawa kepada keamanan sosial. Karena mereka semua takut kepada siapa? Allah. Makanya Pak, kalau orang banyak begal, pertama kali yang dimasukkan tuh kajian-kajian Islam. Aman insyaallah. Makanya di penjara itu harusnya ada rehab dalam bentuk kajian Islam. Mereka ini begal karena nggak takut kepada siapa? Allah. Karena nggak ngaji tauhid. Coba ngaji tauhid, Pak. Biladut tauhid, negara tauhid di Saudinya, di negara Timur Tengah, itu adalah negara yang tingkat kriminalitasnya, tindakan pidananya itu rendah. Antum cek aja. Kenapa? Pak, jangankan begal, maling aja potong apa? Tangan. Makanya Anda juga kemarin Anda ceritakan, antum tahu salah satu ustadz kita, Masya Allah ya, dari Malaysia. Beliau tinggal di Qatar, domisili di Qatar, tapi aslinya bangsa apa? Malaysia. Beliau cerita, kami ini jalan-jalan tuh beliau touring, motor beliau tuh BMW. Motor apa? BMW. Ketika adzan parkir, dimatikan motornya, Masya Allah. Dan ketika dimatikan motornya, kuncinya ditinggal di motor, sholat mereka. Nggak ada satupun motor yang hilang. Itu BMW.
Di kita Astrea pun hilang. Itu dikunci. Padahal dikunci, Masya Allah, dibobol, dijebol. Karena enggak bertauhid kepada siapa? Allah. Jangankan bicara Astrea, sendal masjid aja hilang. Sendal di masjid aja apa? Hilang. Karena memang tauhidnya kurang. Di mereka nih, Pak, coba kalau seandainya maling, potong apa? Tangan. Negara tauhid itu lahumul aman. Mereka mendapatkan apa? Keamanan dari Allah Azza wa Jalla. Maka apa kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir Al-Qurtubi? At-tauhidu amnun fid dunya. Orang kapan sudah nyebar tauhid di sebuah tempat, itu akan mendapatkan keamanan di dunia. Wa amnun fil akhirah. Dan keamanan di alam apa? Akhirat. Maka dalam isu sosial di sini, antum nggak perlu takut kalau seandainya negara antum tinggal di negara tauhid. Cobalah Pak tes. Aman kita Pak, insyaallah. Pun kalau sendal antum hilang di Masjidil Haram, itu nggak hilang, cuman dirapikan. Antum kalau mau cari di sebuah tempat di sudut tertentu itu ada, itu nggak diambil. Tapi memang apa? Karena sendal antum tuh berantakan, akhirnya kena bersihkan, sudah masuk ke pojokan. Bukan dicuri, nggak dicuri. Di sana kalau pencurian itu berat hukumnya, Bisa apa? Bisa potong tangan. Begal Pak, terjadi begal di sana, bunuh balas apa? Bunuh. Sekarang begal nggak ada sembuh-sembuh. Kenapa? Begal dia masuk penjara, keluar begal lagi. Tapi kalau di negara Timur Tengah itu Pak, Masya Allah, begal balas apa? Bunuh, habis. Begal sampai bunuh orang. Itu yang perlu kita ketahui. Karena mereka mendapatkan apa? Keamanan. Tauhid dan krisis lingkungan ini penting juga nih, ecological crisis. Antum tahu rusaknya ekosistem dunia ini, muka bumi ini, sebabnya tauhidnya nggak ada. Makanya banjir di mana-mana. Antum tahu banjir itu gara-gara astagfirullahaladzim. Makanya Islam tuh ngelarang kalau orang udah bertauhid, ngelarang merusak ekosistem. Sekarang laut mancing itu nggak lagi pakai pancingan, di apa? Pakai boom itu, Pak, ada tuh istilah mereka tuh, pakai apa sih? Jadi meledak mati semua. Di sini pakai nggak itu? Granit apa nggak tahu, astagfirullahaladzim. Pakai itu deh, tang gitu meledak. Pak, matilah semua. Rusak ekosistem yang di laut itu. Dan Islam itu udah katakan dalam Islam, kalau orang bertauhid, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan merusak di atas muka bumi setelah Allah udah perbaiki. Hutan Pak, kembalikan hutan sebagaimana awalnya. Jangan dirubah, wallah jangan dirubah. Hancur Pak. Sekarang betapa banyak yang sudah habis sebabnya tambang. Sebabnya apa? Tambang. Dan bahkan lautan itu tambang. Antum tahu Pak, yang ditambang itu bukan cuma di daratan. Lautan pun juga apa? Ditambang. Semua ditambang, na'udzubillah. Padahal alam ini tanda kebesaran kekuasaan siapa? Allah Azza wa Jal. Allah katakan sanurihim ayatina fil afaq, kata Allah. Kami tampakkan kebesaran kami itu di alam muka bumi Allah Azza wa Jal. Fil afaq, Allah tampakkan itu. Wa fi anfusihim, dan dalam jiwa-jiwa mereka. Tapi banyak nggak mikirkan itu. Makanya bahkan Masya Allah, kasih sayang kepada makhluk pun itu ibadah. Sayangi makhluk, jangan dirusak. Itu sampai dibahas orang bertauhid ini nggak akan nyiksa hewan. Sampai dijaga sebaik mungkin Pak, Masya Allah. Ini dalam Islam. Bahkan Masya Allah, pelestarian alam pun itu dihitung amal jariah. Lestarikan alam. Antum bangun pohon satu, ada istilah mereka tuh 1000 pohon, 1000 batang pohon. Mereka bangun itu Pak, Masya Allah. Ini sedekah jariah. Bahkan kata Nabi SAW, ma min muslimin yagrisu gharasan illa kana lahu sadaqah. Tidaklah seorang muslim menanam sebuah tanaman bibit sampai dia itu tumbuh besar, illa kana lahu sadaqah. Hitungannya sedekah seterusnya, Masya Allah. Kalau dipakai untuk berteduh, sedekah. Diambil buahnya, sedekah. Karena apa? Dia yang nanam. Dia yang apa? Yang nanam, Masya Allah. Tauhid juga melawan krisis intelektual, skeptisisme, ateisme. Anda nggak bisa bahas ini, karena banyak orang tuh terjebak dalam nihilisme. Semua sikit-sikit nihil, semua sikit-sikit apa? Nihil. Cuman Anda nggak bisa bahas, Masya Allah. Masa sampai jam 9 juga kita? Kan nggak mungkin Pak ya. Anda kurang lebihnya Anda sampai sini aja Anda bahas Pak. Ala kulli hal, yang Anda harapkan tauhid ini mudah-mudahan bisa menjadikan akal kita akal yang sehat.
Amin ya rabbal alamin. Dan kita dijaga dari sikap-sikap yang di luar fitrah selamat kita atau fitrah yang sehat kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan umat Islam terutama khususnya kita semua di sini menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik, yang benar datangnya mutlak dari Allah Azza wa Jalla, yang salah datangnya dari anak pribadi dan syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.